Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa jenis khodam atau jin yang dimiliki para leluhur atau nenek moyang zaman terdahulu. Dibagi 5 menurut pekerjaannya, menurut tugas-tugasnya, menurut karakternya, yang diwariskan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung, otomatis si pewaris akan mengetahui dan kemungkinan besar bisa mengendalikannya. Tetapi kalau tidak langsung, ini yang akan berbahaya, karena si pewaris tidak akan tahu dan justru akan menjadi penyakit bagi si pewaris tersebut. Dan sudah pasti ini akan sangat sulit dikendalikan. Apalagi si pewaris atau orang tuanya tidak membimbing ilmu agama sama sekali. Di antara khodam atau jin tersebut adalah yang pertama, jin atau khodam pembela. Jin atau khodam ini dipakai oleh para leluhur terdahulu untuk melengkapi kesaktiannya. Jenis jin yang dimiliki biasanya seperti candra birawa atau bocah bajang, khodam harimau, macan, naga, ular, dan lain-lain. Kalau di dalam bahasa Sunda istilahnya urang leuweung. Kaki dan nini among, dalam istilah Jawa nini danyang, kaki danyang. Nyi Roro Kidul juga bisa. Karakter jin pembela biasanya akan sangat reaktif, sangat agresif saat si pemilik disakiti atau direndahkan. Saat serius ataupun saat bercanda, dia akan membela majikannya secara membabi buta dan tidak akan peduli pada siapapun orangnya. Walaupun itu orang terdekatnya, walaupun itu keluarganya atau temannya, apalagi orang lain yang tidak dikenalnya. Karena itu, tugasnya untuk membela dan melawan semua orang yang menyinggung, menyakiti, atau merendahkan harga diri majikannya, siapapun orangnya, tanpa pandang bulu. Efek buat majikannya adalah dia tidak akan punya banyak teman karena menjadikan sifatnya yang angkuh dan mau menang sendiri. Hanya teman yang berhati lembut, hanya teman yang berhati lembut dan sabar yang bisa bertahan. Cara kerja jin pembela ini, yang pertama, pembelaan melalui ucapan atau perkataan. Majikannya akan dibantu jin tersebut menjadi pandai dalam hal bicara dan mendebat. Di saat majikannya dipojokkan atau pada saat diremehkan atau direndahkan, dia akan meninggikan gengsi dan argumennya dan takkan mau kalah, apalagi mundur walaupun dia tahu itu salah. Dan itu bisa dideteksi dari sejak dini, dari sejak usia kanak-kanak. Yang kedua, pembelaan melalui fisik. Khodam atau jin pembela akan memberikan kekuatan berlipat ganda dan dia akan menghajar orang yang telah menyakiti majikannya masuk melalui fisik majikannya. Karakternya seperti candra birawa, semakin dikasari akan semakin kuat, bahkan bisa melakukan hal yang lebih beringas lagi. Maka untuk menghadapi model jin seperti ini membutuhkan kelembutan, ketenangan, dan kesabaran yang lebih tinggi. Yang ketiga, pembelaan melalui gaib. Khodam atau jin pembela akan memberikan pengaruh ain, sentuhan, ucapan, dan penglihatan majikannya, yang berakibat apa yang diucapkan majikannya menjadi nyata dan lebih tajam. Istilah orang Jawa, ucape mandi. Jin atau khodamnya akan membela secara gaib. Ini apabila karakter si majikannya pendiam. Ini mengakibatkan dia menyimpan sifat dendam yang tersembunyi di hatinya. Di saat majikannya tersinggung atau tersakiti,
spontan mengucapkan hal yang tidak diinginkan seperti mengutuk, misalnya celaka dia, maka lawannya akan benar-benar celaka. Itulah diantaranya cara-cara si khodam atau jin membela majikannya. Lalu jenis jin atau khodam yang kedua yaitu jenis jin pembisik. Tugas jin ini adalah membisikkan pada telinga manusia atau lewat hati manusia, biasanya tentang apa yang akan terjadi. Jin ini akan mengabarkan apapun kejadian-kejadian lewat khotiroh ataupun lewat mimpi. Khotiroh adalah siratan dalam hati. Jin ini juga akan memberitahu pada orang secara individu yang dijumpainya maupun halayak ramai. Baik itu masalah jodoh, karir, bisnis, atau nasibnya, atau masalah yang akan terjadi pada perkampungannya, pada perkotaan, atau masalah negara sekalipun. Karena kemampuannya itu, kebanyakan orang menganggap dia memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi dia dituakan serta didengarkan semua perkataannya, semua petuahnya, semua petunjuknya, dan juga akan dituruti apa yang dia mau. Ini adalah fenomena kesyirikan yang membuat para iblis, para setan sangat berbahagia dan bertepuk tangan. Sehingga iblis akan menambahkan daya kesaktian temannya di alam manusia agar dapat menipu, merayu, dan menggelincirkan manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyulitkan manusia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Khodam atau jin pembisik biasanya akan datang terundang dari amalan-amalan yang dia lakukan untuk mencapai kemampuan untuk meramal atau membaca hal-hal yang gaib, hal-hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kebanyakan khodam atau jin ini adalah jenis jin penerbang. Dalam istilah bahasa Arab disebut atoyar. Yang ketiga, jenis jin atau khodam pengasih. Ilmu pengasih adalah ilmu yang sangat mahal, yang tentu tidak akan diberikan setan secara cuma-cuma. Tapi berbeda untuk anak-anak, biasanya dia mendapatkannya secara gratis karena diturunkan langsung dari orang-orang yang mendapatkan perjanjian langsung dengan para jin pengasih. Efek pengasihan biasanya lebih umum seperti pada halayak ramai. Siapapun yang melihatnya akan menjadi cinta, menjadi sayang, akan menjadi kasih. Sangat berbeda dengan pelet, karena bersifat lebih individu, jadi hanya ditunjukkan pada satu orang saja. Ciri-ciri orang yang memiliki jin pengasih, pertama biasanya daya pikat sangat tinggi, percaya diri yang tinggi, bahkan bisa sampai tak punya malu, gila pujian, dan selalu berhasrat untuk selalu dipuja dan disanjung, hobi bercermin, kewibawaan yang sangat tinggi. Di saat dia bicara, semua orang terpikat padanya, kejiwaan yang labil, wajah yang berubah-ubah, kadang terlihat cantik, kadang terlihat tua, kadang terlihat kusam, gelap, dan terkadang terlihat bercahaya. Itulah ciri orang yang memiliki jin pengasih. Selanjutnya, jenis jin atau khodam penagih hutang. Jin penagih hutang yang saya maksud bukanlah pesugihan saja, tetapi menyangkut keseluruhan yang punya perjanjian dengan jin atau khodam, baik buat keperluan hajatnya maupun buat kesaktiannya. Hutang seperti ini berbeda-beda, tergantung dari perjanjiannya, tergantung dari persyaratannya, baik melalui diri sendiri, melalui dukun, atau melalui media lainnya. Biasanya hutang yang ditagih oleh jin atau khodam adalah pertama memoroti harta pewarisnya lewat berbagai macam cara, misalnya dengan sakit atau kebangkrutan bisnisnya. Jin seperti ini asalnya pemilik khodam mencari harta dengan pesugihan.
Orang seperti ini di awal kaya raya, tapi begitu dia meninggal, para keturunannya akan menjadi miskin kembali. Yang kedua, meneror tempat tinggal atau rumahnya. Jin seperti ini biasanya jin penjaga. Jin teror akan teror akan dilakukan karena jin atau hodam tersebut merasa sudah tidak dianggap lagi. Ketiga, mengganggu anak keturunannya yang perempuan, seperti sulit dapat jodoh, sulit punya keturunan, atau kalau punya keturunan dibuat tidak normal. Jin seperti ini biasanya jin pengasih. Yang terakhir, jenis jin atau hodam kepedulian atau penolong. Nah, jin atau hodam seperti ini dulunya biasa dipakai untuk praktek pengobatan dan jasa bantuan dengan jasa bantuan jin atau hodamnya. Itulah 5 jenis jin atau hodam berdasarkan karakter dan tugas-tugasnya yang dimiliki para leluhur terdahulu, yang selalu diwariskan pada keturunannya atau murid tersayangnya. Sebagai pesan penutup, hidup itu terus berjalan bersamaan dengan waktu yang bisa membawa tingkah lakumu biar nasibmu baik. Dan jangan jadi orang yang merasa bisa dan merasa pintar, tetapi jadilah orang yang bisa dan pintar merasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.